Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami pada mata kuliah Logika Informatika. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Kelompok kami terdiri dari Nadia Fitriani, Muhammad Rian, Supri Pamungkas, Mutiara Putri, M. Sultan, dan Ikhwan Nur Hakim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang metode inferensi dalam logika. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke materi metode inferensi dalam logika. Bagian pertama ada latar belakang logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan sistematis. Dalam kehidupan sehari-hari, logika membantu kita mengambil keputusan yang rasional dan menghindari kesalahan berpikir. Salah satu aspek penting logika adalah inferensi, yaitu proses menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang diketahui. Lanjut, ada rumusan masalah dan tujuan rumusan masalah. Apa itu metode inferensi dalam logika? Apa saja jenis-jenis metode inferensi? Bagaimana contoh penerapannya? Tujuannya, menjelaskan pengertian metode inferensi, mengetahui jenis-jenis metode inferensi, menunjukkan contoh penerapan logika inferensi. Pada bagian kedua, ada landasan teori. Logika ialah ilmu tentang penalaran yang benar. Komponen logika terdiri dari premis, yaitu dasar atau alasan suatu kesimpulan, ada kesimpulan, pernyataan baru hasil dari premis, ada proposisi, kalimat yang bernilai benar atau salah, juga ada simbol dasar, negasi, and, or, implikasi, dan biimplikasi. Selanjutnya, pengertian metode inferensi. Inferensi, proses menarik kesimpulan baru dari informasi yang ada. Dalam logika deduktif, jika semua premis benar, maka kesimpulannya juga pasti benar. Ada 6 metode inferensi utama yang digunakan untuk menilai validitas argumen. Yang pertama, ada modus ponens. Bentuk umumnya, premis 1, jika P, maka Q. Premis kedua, P, kesimpulannya pasti Q. Contoh, premis pertama, jika sistem diperbarui, maka keamanan meningkat. Premis kedua, sistem diperbarui, maka kesimpulannya keamanan meningkat. Penjelasannya, modus ponens berarti menegaskan yang di muka. Artinya, jika kita tahu bahwa suatu kondisi menyebabkan akibat tertentu, P implikasi Q, dan kondisi itu benar, P, maka akibatnya juga pasti benar, Q. Dalam contoh ini, karena sistem benar-benar diperbarui, maka secara logis keamanan pasti meningkat. Modus toleransi itu sendiri memiliki bentuk umum P1-nya yaitu P implikasi Q dan P2-nya yaitu negasi Q serta konklusinya yaitu negasi P. Di sini kita memiliki contoh yang pertama yaitu jika data diverifikasi maka kesalahan tidak terjadi. Berarti P-nya yaitu data diverifikasi dan Q-nya yaitu kesalahan tidak terjadi. Di sini ada kata-kata jika maka, berarti ini merupakan implikasi, yaitu P implikasi Q. Dan kemudian untuk P2-nya yaitu negasi Q. Negasi Q di sini berarti Q-nya yaitu kesalahan tidak terjadi, maka negasi Q-nya yaitu kesalahan terjadi. Kemudian untuk konklusinya yaitu negasi P. P-nya yaitu data diverifikasi, berarti negasi P-nya yaitu data tidak diverifikasi. Penjelasannya, modus tollens berarti menyangkal akibat. Jika akibat yang seharusnya muncul ternyata tidak terjadi, maka penyebabnya juga pasti tidak terjadi. Dalam contoh ini, karena kesalahan tetap muncul, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak diverifikasi. Yang ketiga ada silogisme hipotetis. Bentuk umumnya premis 1, P maka Q, premis 2, Q maka R. Konklusi,
P maka R. Contohnya, premis 1, jika sensor aktif maka sistem mendeteksi panas. Premis 2, jika sistem mendeteksi panas maka pendingin menyala. Dan konklusinya, jika sensor aktif maka pendingin menyala. Penjelasannya, silogisme hipotetis menghubungkan dua pernyataan bersyarat jika maka karena Q menjadi penghubung antara P dan R. Jadi, jika sensor aktif, maka pendingin menyala. Meskipun kita tidak menyebutkan langkah antara. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah bentuk penalaran yang menggunakan pilihan atau hubungan atau jadi kita diberikan dua kemungkinan. Lalu, jika salah satu kemungkinan terbukti tidak benar, maka kemungkinan yang satunya lagi otomatis dianggap benar. Pada slide bentuk umum, silogisme disjungtif ditulis sebagai berikut. Premis 1, P atau Q. Artinya ada dua kemungkinan, yaitu P atau Q. Premis 2, negasi P atau bisa disebut juga bukan P. Jadi pada premis kedua, kita menolak atau menyatakan bahwa P itu tidak benar. Kesimpulan, Q. Karena P sudah dibatalkan oleh premis kedua, maka satu-satunya kemungkinan yang masih tersisa adalah Q. Untuk memperjelas, pada slide juga ada contohnya. Premis 1, proyek selesai tepat waktu atau mengalami penundaan. Premis 2, proyek tidak selesai tepat waktu. Karena pada premis kedua dikatakan bahwa proyek tidak selesai tepat waktu, maka pilihan pertama otomatis gugur. Dengan demikian, kesimpulannya adalah proyek mengalami penundaan. Jadi, secara sederhana, silogisme disjungtif bekerja dengan cara menghilangkan pilihan yang salah. Ketika satu kemungkinan dibatalkan, maka yang tersisa itulah yang menjadi kesimpulan yang pasti benar. Jadi, kurang lebih begitu penjelasan mengenai silogisme disjungtif. Intinya, kita menggunakan dua pilihan, lalu ketika salah satunya dibatalkan, pilihan yang tersisa menjadi kesimpulan yang pasti. Dengan memahami pola ini, kita bisa menilai argumen secara lebih jelas dan struktur. Baik, jika sudah jelas, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu dilema konstruktif. Dilema konstruktif itu sendiri memiliki bentuk umum, P1-nya P implikasi Q, P2-nya R implikasi S, P3-nya P or R, dan konklusinya Q or S. Contohnya, P1. Jika kebijakan diterapkan, maka kualitas lingkungan meningkat. P2-nya, jika transportasi diperbaiki, maka polusi menurun. P3-nya, kebijakan diterapkan atau transportasi diperbaiki, maka konklusinya adalah kualitas lingkungan meningkat atau polusi menurun. Nah, penjelasannya, dilema konstruktif melibatkan dua sebab yang berbeda, namun keduanya menghasilkan akibat positif. Karena salah satu penyebab pasti terjadi, maka salah satu akibat juga pasti terjadi. Dalam contoh ini, baik penerapan kebijakan maupun perbaikan transportasi akan membawa hasil yang baik bagi lingkungan. Lanjut untuk contoh yang keenam, kita punya dilema destruktif. Apa itu? Secara sederhana, dilema destruktif itu adalah cara penalaran yang bekerja berkebalikan dari dilema konstruktif. Kalau konstruktif mencari kesimpulan yang positif, destruktif ini fokus pada penolakan atau hasil yang negatif. Bayangkan aturannya seperti ini. Aturan pertama, jika A terjadi, maka B akan terjadi. Aturan kedua, jika C terjadi, maka D akan terjadi. Dilema destruktif muncul ketika kita menemukan bahwa salah satu dari hasil yang diharapkan, B atau D, tidak tercapai. Secara formal, memiliki bentuk sebagai berikut. Premis pertama, P implikasi Q atau jika P maka Q. Premis kedua, R implikasi S, jika R maka S. Premis ketiganya, negasi Q
atau negasi S. Memiliki kesimpulan negasi P atau negasi R. Intinya, jika hasil yang kamu harapkan Q dan S gagal terwujud, maka pasti ada masalah di awal. Salah satu atau kedua penyebabnya, P atau R, pasti tidak dilakukan atau tidak efektif. Mari kita lihat contoh yang sudah tersedia. Untuk premis pertama, jika sistem diuji atau P-nya implikasi, maka bug berkurang atau Q-nya. Premis keduanya, jika dokumentasi dibuat atau R-nya implikasi, maka kesalahan tim berkurang, itu S-nya. Memiliki premis 3, ternyata bug tidak berkurang, negasi Q, atau kesalahan tim meningkat, negasi S. Terdapat kesimpulan logis, karena hasilnya negatif baik bug masih banyak atau tim masih sering salah, maka kita harus menyimpulkan bahwa sistem tidak diuji atau negasi P-nya, atau dokumentasi tidak dibuat, negasi R. Poin pentingnya, dilema destruktif membantu kita melakukan diagnosis terbalik. Karena hasil akhir yang positif tidak tercapai, kita logis untuk menyimpulkan bahwa salah satu tindakan awal yang krusial pasti terlewatkan atau tidak berhasil dilaksanakan. Ini adalah penalaran yang kuat untuk menganalisis kegagalan. Jadi untuk kesimpulannya, metode inferensi adalah cara berpikir logis untuk menarik kesimpulan yang valid berdasarkan premis-premis yang benar. Ada 6 metode utama yang digunakan: modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, dilema konstruktif, dan dilema destruktif. Masing-masing metode memiliki pola berpikir tersendiri yang membantu memastikan bahwa kesimpulan kita masuk akal dan tidak bertentangan dengan logika. Pemahaman tentang metode inferensi sangat berguna dalam berpikir kritis, menulis ilmiah, maupun mengambil keputusan sehari-hari. Disarankan agar pembaca berlatih menerapkan metode ini dalam menganalisis pernyataan atau argumen agar terbiasa berpikir secara rasional dan sistematis. Terima kasih karena setia membaca hingga akhir. Tidak seperti dia yang membawa harapan dan pergi pada saat akhir. Ya. Salam logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.